Hari ini moodku lagi jelek banget, tapi kita mau pergi ke Bogor, mau ada peresmian masjid pertama yang sudah kubangun, bertepatan dengan hari Maulid Nabi Muhammad. Wah, moodku jelek banget hari ini. Mudah-mudahan nanti selesai dari peresmian masjid, moodku jadi bagus lagi. Bangsa kita lagi kacau, demo di mana-mana, ekonomi juga lagi jelek banget, kebijakan pemerintah kacau balau. Kita doakan juga mudah-mudahan negara kita jadi lebih baik lah. Oke, kita mau OTW ke Bogor dulu. Semoga lancar. Hari ini bersama dengan Ustadz Dery Sulaiman. Biar moodnya bagus, katanya harus tebar kebaikan ya. Amin. Tapi memang akhir-akhir ini mood aku lagi jelek banget sih. Sudah 1 minggu lebih. Makanya kemarin sampai ngundang Pingkan Mambu. Berhasil membahagiakan sesaat, habis itu jelek banget. Sebenarnya aku sudah bangun beberapa masjid. Bukan bangun ya, tapi ya renovasi sih. Jadi diminta untuk bantu pendirian masjid 5-7 tahun terakhir ya. Udah banyak masjid sih, tapi bukan masjidku sendiri sih. Punya cita-cita lah, pengen bikin masjid sendiri, tapi nggak mau sembarangan. Karena kan dulu aku non muslim, aku nggak mau apa yang aku bangun justru jadi masalah nantinya. Aku juga butuh izin dan juga butuh restu guruku. Makanya dari sekitar 2-3 tahun yang lalu ya, aku chat Ustadz Dery. Aku bilang, Pak Ustadz, aku pengen bangun masjid tapi minta arahan Pak Ustadz, aku nggak pengen ada kesalahan. Akhirnya diarahkan, timku juga sudah lengkap, dan menurutku aku juga dalam perekonomian yang baik, mampu, maka aku dikasih izin dan dikasih rezeki untuk bangun masjid. Menurutku ini rezekiku sih. Aku mau ke sana mau ngucapin terima kasih juga untuk teman-teman di sana yang sudah ngasih aku izin untuk bangun masjid di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kehadiran Ustadz Dery Sulaiman dan juga Dr. Richard, sekali selamat datang dalam rangkaian acara peresmian Masjid Darul Rahmanil Alamin. Kami persilakan kepada Dr. Richard untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum semuanya. Kaget saya duluan. Masih deg-degan saya. Saya mulai dari cerita aja ya. Saya lupa tahun berapa. Tahun 2017. Waktu itu saya ingat, saya masih di Surabaya. Saya lagi training di Surabaya. Waktu itu lagi ribut Ahok dan Habib Rizik. Lagi berantem. Terus pada waktu itu saya buat status di Facebook. Pada waktu itu belum ada Instagram. Instagram ada mungkin ya, tapi belum kepake besar. TikTok belum ada. Jadi saya pada waktu itu buat status di Facebook. Ini cerita bukan cerita baru bagi saya. Saya selalu ceritakan kepada semua karyawan saya. Tapi kali ini saya punya kesempatan untuk cerita di depan umum. Pada waktu itu saya buat status di Facebook. Saya bilang, hebat banget HR. Pada waktu itu saya kasih inisial. Kalau dia mau jadi presiden, saya akan dukung. Habis itu saya kata-katain. Saya kata-katain Habib Rizik pada waktu itu. Wah, viral. Itu waktu itu saya belum main media sosial. Belum ada yang tahu saya Dr. Richard. Saya belum terkenal seperti sekarang. Tapi konten tersebut viral. Kakak tingkat saya membakar itu, ada kemarahan. Rumah saya mau dibakar, sumpah. Saya mau digeruduk, dimarahin semua orang. Pada waktu itu saya di Surabaya, saya tidak tidur 1 malam pun. Saya tidur cuma 5 menit bangun, 5 menit bangun, saking ketakutannya saya. Deg-degan sekali. Itu waktu itu lagi belajar, lagi sekolah. Triple EM. Tapi nggak konsentrasi saya belajar. Saya benar-benar nggak konsentrasi belajar, karena ketakutan sekali. Semua orang di Palembang cariin saya. Pada waktu FPI datang ke klinik saya, bawa obor, mau tutup klinik saya. Semua ketakutan, semua ketakutan. Saya pun juga ketakutan. Saya sampai telepon teman-teman saya. Teman-teman saya bilang apa dengan saya? Mampus kali ini lo. Kali ini kamu pasti akan bangkrut, dia bilang. Pulanglah sekarang, dia bilang, dan hadapin masa. Pada waktu itu semua yang ngatain Habib Rizik itu digebukin. Bukan cuma saya,
tapi semua yang ada di Indonesia yang ngatain Habib Rizik itu diambil, digebukin semuanya, dipersekusi pada waktu itu. Saking ada kemarahan umat pada waktu itu. Saya beruntung saya ada di Surabaya pada waktu itu, bukan ada di Palembang. Itu suatu hal yang sangat mencekam dan sangat mengerikan sekali bagi saya. 1 bulan saya nggak bekerja, akhirnya suasana kondusif. Ditolong oleh Pak Kapolda, ditolong oleh anak Gus Dur pada waktu itu, sehingga suasana akhirnya jadi kondusif. Setelah suasana kondusif, saya memilih bekerja. Kalian tahu nggak kenapa saya ceritakan ini? Saya yakin kalau saya nggak cerita ini, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu cerita saya tentang Habib Rizik, nggak ada yang tahu aib saya. Saya sengaja cerita ini ke semua karyawan saya. Dan hari ini saya sengaja cerita ke sini. Kenapa? Karena bagi saya ini bukan aib. Padahal bagi orang lain, ini pasti sebuah aib. Kenapa? Pada waktu saya kerja 1 bulan kemudian, saya tetap disalahin orang. Ada komentar-komentar nyalain saya. Ada yang ngata-ngatain saya. Tapi bagi saya, ada satu hal yang paling penting. Yang paling penting itu adalah bagi saya memaafkan diri saya sendiri. Capek saya minta maaf dengan orang lain. Saya bisa minta maaf dengan Ustadz Dedi. Saya bisa minta maaf dengan Bapak. Saya bisa minta maaf dengan Ibu. Tapi yang paling penting itu adalah saya minta maaf kepada Tuhan. Dan saya memaafkan diri saya sendiri. Kebanyakan orang itu tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Saya kasih contoh. Rumah tangga punya pembantu. Pembantunya kerjanya salah. Misalnya cuci piring. Piringnya jatuh pecah. Majikannya marah. Marahnya yang wajar. Kamu nih kerja kayak gimana sih? Kalau kamu gak hati-hati ini piring jatuh, nih pecah. Ini piring mahal. Ini piring mahal banget loh. Dia marah, artinya apa? Ada rasa sayang. Kalau dia benci, pecat. Bener gak? Karena dia sayang, maka dia marahin orang tersebut. Besok masih kerja gak? Masih kerja. Kita anggap dia nggak dipotong gaji, nggak diapa-apain ya. Tapi ada rasa sayang, maka dimarahin. Besok pembantu sakit hati. Terus dia chat nyonyanya. Terus dia bilang, Nyonya, saya mengundurkan diri. Pertanyaan saya, nyonyanya memaafkan pembantunya nggak? Tapi pembantunya sendiri yang tidak memaafkan dirinya sendiri. Orang gagal adalah orang yang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Pada waktu itu saya tidak peduli. Bagi saya sudah tahu saya salah. Saya minta maaf dan saya memaafkan diri saya sendiri. Tepat 2 minggu yang lalu ya Pak Ustadz ya. Saya kemarin punya kesempatan untuk ketemu langsung dengan Habib Rizik. Saya nggak nyangka saya punya kesempatan untuk bertemu dia, cium tangan dia, bahkan dia cium kening saya, dan saya nonton karya dia tepat di sebelah beliau. Itu momen yang sangat tidak terlupakan bagi saya. Saya punya cerita lagi, semoga mudah-mudahan nggak bosan ya. Ini saya dengar cerita ini, lupa saya di mana Pak Ustadz. Saya lupa dengar cerita ini di mana. Pada suatu hari ada seseorang yang berusaha merubah sesuatu. Jadi pada suatu hari di lingkungannya itu semuanya masih menyembah berhala. Tahu nggak menyembah berhala? Jadi nyembah batu, nyembah botol minum, nyembah pohon, menyembah sesuatu yang dianggapnya itu mistis. Pada waktu itu belum ada yang percaya Tuhan. Jadi semuanya itu menyembah sesuatu yang dianggapnya itu punya kekuatan gaib. Datanglah seseorang yang punya visi yang lebih maju, orang pintar yang punya visi yang lebih maju. Jadi dia berusaha memperkenalkan Tuhan kepada komunitas ini yang menyembah berhala. Terus apa reaksinya? Dia dihina, dia dikata-katain, dia diusir, dia mau dibakar, mau dicari orang itu, mau dibakar dia hidup-hidup. Akhirnya dia diusir, dia pergi. Padahal dia cuma pengen kasih tahu bahwa hal yang benar apa. Dia cuma pengen kasih tahu bahwa berbuat kebaikan itu seperti apa. Tapi dia diusir, dihina, diejek. Terus dia pergi dari tempat itu dan dia bersama dengan anaknya membangun sebuah rumah yang besar.
Dia bangun rumah tersebut bukan untuk diri dia sendiri, tapi untuk seluruh umat manusia. Saya masih ingat cerita itu. Rumah tersebut adalah Ka'bah dan orang tersebut adalah Nabi Ibrahim. Cerita ini menyentuh saya banget sampai saya bilang dengan Pak Ustadz Dery, Pak Ustadz, kalau saya dikasih kesempatan, saya pengen bangun masjid. Tapi saya sadar diri, saya takut salah Pak Ustadz, mohon bimbingannya. Tapi hari ini saya dikasih rezeki oleh teman-teman sekalian. Mungkin sekali lagi saya ngomong, mungkin bagi teman-teman sekalian, saya adalah orang yang luar biasa. Saya adalah orang yang membangun masjid ini. Terima kasih Dr. Richard. Bagi saya sendiri, saya terima kasih dengan kalian semuanya sudah kasih izin untuk saya membangun masjid di sini, membangun rumah Tuhan di sini, dan bisa bantu banyak orang di sini. Terima kasih. Langsung saja, yang akan memberikan sambutan dari perwakilan Pondok Pesantren adalah Ibu Liana. Kepada Ibu Liana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita sedikit, dokter. Kemarin itu kita ada kelulusan santri. Ada satu santri WhatsApp saya dan dia bilang saya nggak mau keluar dari sini. Sementara kami sudah menerima santri baru, Ustaz. Waktu itu kami semua pengurus bingung karena tidak ada tempat lagi. Cuma saya tidak mungkin mengeluarkan anak yang nggak mau keluar. Akhirnya kami serentak berdoa malam itu, Dok. Minta sama Allah diberikan tempat belajar yang lebih layak, yang lebih baik. 2 hari setelah kami berdoa, Dok, tim ASER menghubungi kami bahwa mau membantu dan bertanya apa yang bisa kami bantu. Lalu nyeplos aja lah gitu, pengen punya masjid biar mereka bisa belajar dengan layak dan gak kehujanan. Saung yang ada itu bocor, Ustaz, ya dokter. Jadi kalau mereka belajar ya mereka basah-basahan. Jadi dengan kesedihan itu, berita itu kayak kasih air kesegaran di dalam hati kita. Sampai hari kedua hari H-2 Idul Adha, Umi Yuli telepon saya, sudah datang materialnya. Di situ saya sujud syukur, Dok. Alhamdulillah, waktu dokter peletakan itu kami berpelukan bertiga karena di sini luar biasa rasanya saat itu. Dan sekarang saya berdiri di samping ini kayak mimpi yang langsung diwujudkan sama Allah dalam 2 hari. Jadi beribu-ribu terima kasih, semoga amal ibadah dokter bisa membawa ke surga Allah, karena saya tahu hadis riwayat Bukhari dan Muslim bilang barang siapa membangun masjid maka Allah bangunkan rumah di surga. Insya Allah. Gak ada kata lagi yang bisa saya ucapkan, cuma tangisan rasa syukur yang luar biasa bahwa ini sudah berdiri di sini untuk anak-anak kami. Sekali lagi terima kasih, Dok. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Bisa dipersilakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Tahu nggak orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah siapa? Pak, kata Nabi, orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah adalah orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat mati dan mempersiapkan bekal mati. Ini Dr. Richard Lee kalau nggak pikir mati, nggak pikir akhirat, nggak mungkin dia lolos ya. Saya mau cerita juga ya, Dr. Richard Lee ini sebetulnya masih banyak ceritanya, tapi karena panas dia tutup 2 cerita. Tadi itu udah disiapin 7 ceritanya. Nah, nanti kita minta lagi sedikit cerita ya, testimoni lagi. Ya. Saya kenal Dr. Richard Lee kurang lebih 3 tahun yang lalu. Ya dok ya, diundang waktu itu lagi viral Gus Samsudin. Tahu Gus Samsudin? Dr. Richard undang saya. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan waktu itu saya cerita sama Dr. Richard, dok, aku lagi bangun masjid di Palembang. Kan Dr. Richard orang Palembang, wong Kito Galo. Terus sambil berkaca-kaca matanya dengan hati-hati, dia bilang, Ustadz, boleh nggak saya bantu bangun masjid? Saya bilang, kenapa tidak? Kalau di tempat PP saya jelaskan lagi niat bantunya apa. Kalau niat bantunya itu memang untuk memang ingin bantu, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada orang yang ingin bantu dengan niat untuk merendahkan, kita nggak mau. Saya sudah cita-cita sejak dulu, tanya sama karyawan saya, kata Dr. Richard, saya pengen bangun masjid. Waktu itu saya sedang bangun Masjid Baitur Rahman namanya di Palembang dengan cara melukis Al-Quran 30 juz. Jadi saya sekarang sedang melukis Al-Quran dengan tangan, dengan kuas di atas kanvas. Udah selesai 20 juz, tinggal 10 juz lagi. Dan waktu itu Dr. Richard tanya, berapa 1 juz itu? 1 juz itu 20 halaman dok. Ya udah, saya mau 1 juz, 1 halaman donasi 10 juta. Jadi waktu hampir 3 tahun yang lalu itu Dr. Richard sudah pernah langsung pergi ke Masjid Baitur Rahman untuk memberikan donasi kurang lebih 220 juta untuk masjid. Dan waktu itu Dr. Richard Lee masih belum muslim. Nah, kami ngobrol-ngobrol di dalam itu. Dok, nih kalau dokter login ini dunia akhirat ini. Saya live TikTok, saya bercanda-bercanda aja. Tanya dokter, kita lagi makan kacang. Saya, teman-teman Dr. Richard ini, ayo dok, login dok, kan bercanda kan. Asyhadu, diikutin. Asyhadu, Allah, sukses dulu video itu yang ketemu dok, saya cari nggak ketemu. Dan waktu itu, saya pikir ini main-main. Ini jangan kita meremehkan kalimat itu ya. Saya pikir Dr. Richard waktu itu cuma bercanda, dan itu saya nggak tanya lagi. Saya nggak tanya lagi Dr. Richard Lee. Saya sungkan karena dia masa bolak-balik di loginnya nggak lucu juga, dan nanti malah musuhan, aku dimusuhin lagi nanti kan. Allahu Akbar. Cuman habis itu kita hubungan komunikasi terus, kalau ada apa-apa Dr. Richard tanya sama saya, baik masalah narasumber, masalah konten. Karena beliau sangat hati-hati karena cerita ayat Habib Rizik itu, beliau trauma, takut kalau ngomongin agama salah lagi, nggak bisa tidur dok ya. Waduh, panik langsung kan. Akhirnya subhanallah 2 tahun yang lalu, kalau Dr. Richard telepon saya, dibilang Ustadz lagi di Palembang ya, iya, saya mau ketemu Ustadz. Di mana? Di tempat restoran Pindang dekat airport. Semua karyawan disuruh pergi, mau bicara 4 mata. Apa dok? Jujur Ustadz, saya sudah putuskan, saya muslim. Takbir. Tapi tolong rahasiakan ini. Cukup dokter Ustaz diri yang tahu. Nah, kita syahadat waktu itu Ustaz Dr. Richard di sana. Tapi saya tidak memegang amanah. Saya kasih tahu Ustaz Felix Syok. Saat ini login ini. Saya kenalkan akhirnya Dr. Richard komunikasi dengan Ustaz Felix dan mengundang semua ulama. Podcast yang paling banyak undang Ustaz kayak podcast Dr. Richard. Semua Ustaz Khalid pernah diundang, Ustaz Syalim Afila pernah diundang, Dennis Lim diundang, Ustaz Nuruddin diundang, Ustaz Felix Shaw diundang, Ustaz Fatih Karim pernah diundang ya.
Sahabat Karim diundang. Ustaz siapa lagi? Zakir Naik. Zakir Naik juga itu seumur hidup Zakir Naik belum pernah podcast sama Dokter Icali podcast. Itulah agak lain memang luar biasa. Oke. Saya pikir selesai kan. Saya tunggu timing yang pas. Saya perlakukan beliau sebagai muslim karena saya tahu beliau sudah Islam. Beliau salam, saya jawab salam. Dan saya terus bercerita kepada semua orang dekat saya kalau Dokter Icali adalah muslim. Kita tunggu tanggal mainnya, kapan beliau akan deklarasikan keislamannya. Dan kuasa Allah Ramadan kemarin dengan penuh keyakinan, ya Dokter Icali telah mendeklarasikan keislamannya. Takbir. Semoga istiqomah sampai hari kiamat. Nah itulah ceritanya itu. Mulailah Dokter Icali waktu itu, bahkan sebelum deklarasi sudah bolak-balik ngomong sama saya, Ustaz carikan tanah, saya mau bangun masjid, baca sendiri. Cuman saya terlalu lama, kurang gercep. Kalau gercep sama asar bukan kaleng-kaleng. Langsung gercep ya. Mudah-mudahan ini DRL 1 ya, nanti DRL 2 sampai DRL 200 katanya. Dokter Icali sallallahu alaihi. Jadi hadirin sekalian saya nggak panjang-panjang ya, karena sebentar lagi kita akan sholat zuhur. Mudah-mudahan kita sholat pertama di sini sholat zuhur berjamaah, nanti habis itu kami mungkin akan melanjutkan perjuangan ke tempat lain ya. Dan tunggu kedatangan saya lagi dengan Dokter Icali. Insya Allah kita akan itikaf 3 hari 3 malam. Dan saya mau minta Dokter Icali juga nanti mau bicara lagi, cerita lagi sedikit. Apalagi tentang perasaannya setelah membangun masjid ini. Kesimpulannya apa, Bunda? Yang pertama, bersihkan hati. Jangan sampai hati kita kotor penuh dengan penyakit iri, dengki, hasad, dendam, nggak boleh. Hati orang baik itu penuh dengan kecintaan kepada Allah, tidak ada kebencian kepada siapapun. Hati penuh dengan cinta, penuh dengan la ilaha illallah. Yang kedua, perbaiki kehidupan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mulai semua kebaikan dari sebelah kanan ya. Makan minum tangan apa? Tangan. Masuk masjid kaki apa? Masuk WC kaki apa? Hidupkan sunnah semampunya bukan semaunya. Yang ketiga, sholat jangan ditinggalkan ya dok ya. 5 waktu, meskipun dokter belum mampu 5 waktu ke masjid, tapi kalau bisa berjamaah, azan berdua. Kalau sholat sendirian dapat 1 juta, sholat berdua dapat 27 juta, 27 kali lipat, 27 juta. Sebetulnya 27 derajat. Ya, tapi kalau saya alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan 5 waktu berjamaah di masjid. Ya, dengan sengaja belum pernah saya tinggalkan. Sejak hijrah tahun 2000-an, berarti udah 25 tahun. Kalau uzur, macet, banjir tuh lain cerita. Tapi kalau dengan azan terus nggak ke masjid itu belum pernah. Nah, karena Allahu Akbar itu maksudnya apa? Allah Maha. Mana lebih besar Allah daripada Prabowo? Jauh lah dibandingkan Prabowo, dibandingkan presiden ya, dibandingkan Allah itu kalau kita bapak ibu dipanggil presiden, dipanggil Allah, Allah duluan dipenuhi. Paham? Ya, ini orang kaya manggil buru-buru datang, tapi kalau Allah manggil pura-pura tuli nggak boleh datang. Alhamdulillah. Maka mulai hari ini dengar azan, sami'na, dengar wa ta'ana, melangkah ke masjid. Kalau bisa sebelum azan sudah di masjid. Kemudian cintai para ulama, jangan sampai ada kesombongan di hati. Karena ilmu kata Imam Syafi'i seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak tambah ilmu. Kemudian tawadhu'kan hati, jangan sombong. Orang sombong diharapkan mencium bau surga. Tidak ada alasan sombong. Kita nggak punya apa-apa, semua orang yang punya. Lalu ikhlas, luruskan niat sebelum, sedang, setelah beramal, banyak-banyak istighfar. Yang mudah-mudahan diterima oleh Allah, dicatat sebagai amal kebaikan, dan Allah ganti dengan keberkahan rezeki di dunia, kemudian dibantu dengan istana yang indah di surga nanti. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah ingat mati. Nggak tahu kita hari ini, besok atau nanti, kita pasti akan mati. Hijrah tanpa nanti, taat tanpa tapi. Takbir. Boleh dok? Sedikit dok, satu cerita lagi dok. Apa lagi dok cerita? Nah itu dulu saja dok, sebentar. Pak Ustaz di sini aja Pak Ustaz di sini aja. Ini pertama kali saya ngomong di masjid Pak Ustaz. Takut ketagihan dan tidak usah. Takutnya nanti kalau saya ketagihan nggak jadi dokter lagi Pak Ustaz. Kesian Pak Ustaz Dery nanti nggak dipanggil. Jadwalnya udah diambil. Kaki saya kramp Pak Ustaz. Nggak apa-apa di sini Pak Ustaz. Nggak berani Pak Ustaz, dulu Pak Ustaz. Tapi saya pengen cerita dulu. Saya bukan Islam yang baik. Saya bukan Muslim yang baik. Masih banyak kurangnya saya, masih banyak yang harus saya pelajari. Saya malu kalau saya cerita di sini. Tapi
Mungkin saya cerita sedikit. Cerita ini diceritain oleh orang sekitar beberapa bulan yang lalu ya, hampir 1 tahun yang lalu, pada waktu itu ada seorang yang gagah berani, jagoan banget gagah berani. Ini saya suka cerita sih sebenarnya, mempermudah menalar sesuatu, menganalogi sesuatu. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang gagah berani, jagoan. Kalau berantem selalu menang. Orang segan, orang takut semua dengan dia. Terus dia bawa geng itu kan, geng dia itu memang geng jagoan. Pada suatu hari ada geng baru datang, kasih ajaran baru. Marah dia, pemuda ini. Terus dia bilang, itu siapa itu kasih ajaran baru? Dia bilang, siapa yang berani kasih ajaran sesat seperti ini? Ini ajaran sesat, dia bilang. Orang yang ajar ajaran sesat ini, pemimpinnya akan saya bunuh, dia bilang. Jadi dia mau bunuh pimpinan baru tersebut. Dia datang, dia cari pemimpin baru tersebut. Sampai di tengah jalan, dia ketemu banyak orang, dan orang ngomong dengan dia. Lu katanya, kamu jangan ngurusin orang lain, urusin aja keluargamu sendiri, urusin adikmu. Karena keluarga dan adikmu itu malah ikut ajaran geng baru tersebut. Kok aja jangan ngurusin orang lain, keluargamu aja sendiri ikut ajaran itu. Tambah marah dia, bukan tambah sejuk hati, malah dia tambah marah, pengen dibunuh ya cepat-cepat pimpinan itu. Jadi dia datang, dia cari pimpinan itu. Selagi di perjalanan, dia banyak belajar tentang pimpinan baru tersebut. Dia banyak belajar tentang ilmunya, dia banyak belajar tentang apa yang diajarkan atau ilmu-ilmu dari pemimpin baru tersebut. Pada suatu hari dia masuk ke ruangan, dia ketemu dengan adiknya, adik iparnya, keluarga ya, dia marah besar di situ. Kalian semuanya katanya ikut ajaran sesat seperti ini katanya kan. Adiknya, adik iparnya ketakutan semua. Lalu dia pegang buku ajaran dari geng baru tersebut. Tapi begitu dia pegang buku tersebut, tiba-tiba dadanya sesak. Tiba-tiba air matanya jatuh. Tiba-tiba yang tadi pedang sudah ada di tangannya dihunus ke atas, tiba-tiba jatuh tangannya, tidak punya kekuatan. Dan tiba-tiba dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir. Dan sejak saat itu malah dia jadi panglima terdepan, malah jadi pasukan terdepan, malah jadi orang terdepan yang membela pemimpin baru geng tersebut. Pemuda tersebut Sakabumi, kalau saya nggak salah namanya Umar bin Khattab, dan pemimpin baru tersebut Nabi Muhammad. Kenapa saya cerita ini? Karena ini relate dengan saya, sister. Saya juga berawal dari pembenci, saya juga berawal dari orang yang tidak suka, namun pelan-pelan jadi ada di titik seperti sekarang. Saya mengucapkan terima kasih dengan Ustaz Denny Sulaiman. Andai pada hari itu Ustaz Denny Sulaiman nganggap saya kecil, nganggap saya matanya sipit doang, nganggap saya bukan siapa-siapa, mungkin saya akan duduk di sini bikin masjid ini. Kalau suatu pada waktu itu Ustaz Denny meremehkan saya, tidak mengulurkan tangan dan tidak mengajarkan saya, mungkin saya nggak ada di masjid ini, Pak Ustaz. Nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang tahu nasib orang. Siapa yang kita bisa tebak, adik-adik yang di sana atau adik yang di sini pada suatu hari bisa bikin masjid di Jepang, bisa bikin masjid di Cina, bisa bikin masjid di Kamboja. Kita nggak ada yang tahu. Jangan remehkan orang, buka hati sebesar-besarnya, buka tangan sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa banyak membantu orang.